Sofia Mirza Faradila, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Di sini saya akan membahas mengenai aspek lingkungan dalam studi kelaikan bisnis di usaha kami yang bernama Sofiansi Hijab. Tujuan dari analisis terhadap aspek lingkungan yaitu untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan jika bisnis ini jadi dijalankan baik dalam dampak positif maupun negatif. Di Sofiansi Hijab ini, dampak yang ditimbulkan berupa dampak positif. Dikatakan memiliki dampak positif karena hasil limbah yang diperoleh memiliki pemanfaatan yang bernilai ekonomi. Untuk yang pertama, yaitu pemanfaatan limbah kain perca menjadi aksesoris jilbab. Memanfaatkan limbah kain perca menjadi aksesoris jilbab yang bernilai ekonomi merupakan upaya yang dilakukan Sofiansi Hijab untuk meminimalisir sampah dan tidak mencemari lingkungan. Aksesoris jilbab bukannya lagi sebagai alat bantu dalam menggunakan jilbab, tetapi sudah dimodifikasi menjadi gaya hidup yang sudah menjadi kewajiban penggunaannya dalam berbusana jilbab. Keterampilan merangkai aksesoris dari limbah kain perca ini menjadi tren di kalangan kaum wanita dan sangat berkembang di kalangan masyarakat, sehingga memiliki nilai pasar yang cukup tinggi untuk menghasilkan aksesoris dari kain perca karena permintaan pasar yang cukup tinggi. Hal ini dapat menghasilkan produk yang memiliki nilai jual dan dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan. Contoh produk aksesoris jilbab seperti bros, kalung, dan aksesoris jilbab di kepala. Aksesoris semacam ini dapat dijadikan souvenir pernikahan. Dengan memproduksi aksesoris jilbab, diharapkan semua masyarakat banyak membelinya. Untuk yang kedua yaitu pemanfaatan limbah plastik menjadi bantal kursi. Limbah plastik tersebut dapat dikreasikan menjadi bahan baku atau pelapis tanpa harus melalui peleburan terlebih dahulu. Proses daur ulang limbah plastik menjadi bahan baku pelapis dilakukan dengan mengolah limbah plastik dengan beberapa cara, yaitu dengan menggabungkan lembaran-lembaran plastik menjadi bahan dasar baik dengan menjahitnya atau menempelkannya pada bahan baku lain. Hasilnya berupa lembaran-lembaran atau panel dan siap diaplikasikan ke produk yang telah didesain. Cara lain yang dapat dilakukan untuk proses daur ulang limbah plastik menjadi alternatif bahan baku anyaman adalah dengan memotong-motong lembaran plastik menjadi lembaran kecil panjang dan menganyamnya, lalu mengaplikasikannya kepada produk yang telah didesain. Lembaran dan anyaman plastik dapat juga digunakan sebagai bahan baku pelapis untuk kursi, bantal kursi, tempat sampah, dan lain-lain. Sofiansi Hijab ini memanfaatkan limbah plastik menjadi bantal kursi. Limbah plastik yang tidak terpakai bisa menjadi pengganti busa atau dakron pada bantal. Isi bantal kursi ini diganti dengan potongan kecil dari kemasan plastik. Limbah plastik ini sebelumnya dicuci bersih dan dimasukkan dalam plastik yang sudah dijahit. Selanjutnya, sarung bantal bisa digunakan dari kain perca agar tampilannya lebih cantik. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir sampah agar tidak mencemari lingkungan. Selain itu, tujuan pemanfaatan limbah plastik ini dapat menghasilkan produk yang memiliki nilai jual. Sekian pembahasan mengenai aspek lingkungan dalam studi kelaikan bisnis di usaha kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.